Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa selalu semangat. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzukni fahman. Amin. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memasuki pelajaran pada hari ini, Ibu ingatkan kembali ya bahwasannya jangan lupa mengulang dan mengulas pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan di minggu lalu. Nah, hari ini kita belajar mata pelajaran IPA mengenai organ pencernaan hewan. Ada yang tahu nggak apa itu organ pencernaan hewan? Organ pencernaan hewan itu berbeda-beda. Perbedaan tersebut disebabkan terutama karena jenis makanannya. Organ pencernaan hewan yang akan dibahas meliputi 6 organ pencernaan. Yang pertama adalah cacing tanah, yang kedua serangga, yang ketiga ikan, yang keempat amfibi, yang kelima reptilia, dan yang terakhir adalah burung. Yang pertama adalah cacing tanah. Makanan cacing tanah ini berupa bahan-bahan organik berupa sisa-sisa makhluk hidup yang telah membusuk. Susunan organ pencernaan pada cacing tanah meliputi mulut, tenggorokan, kerongkongan, tembolok, empedal, usus, dan anus. Mulut cacing tanah tidak bergigi. Makanan lalu masuk ke tembolok melalui tenggorokan dan kerongkongan. Di dalam tembolok, makanan disimpan sebelum mengalir ke dalam empedal. Di dalam empedal, makanan dicerna secara mekanik. Proses pencernaan kimiawi berlangsung di dalam usus. Sisa-sisa makanan lalu dibuang melalui anus. Yang kedua adalah serangga. Salah satu contoh serangga adalah belalang. Susunan organ pencernaan pada belalang meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Serangga memiliki makanan yang berbeda-beda dan juga memiliki bentuk mulut yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah ikan. Salah satu contoh ikan adalah ikan mas. Saluran pencernaan ikan mas terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Kelenjar pencernaan ikan terdiri dari hati dan kantong empedu. Kelenjar pencernaan tersebut berfungsi untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Enzim pencernaan yang dihasilkan ikan karnivor berbeda dengan ikan herbivor. Kelenjar pencernaan ikan karnivor menghasilkan enzim pemecah protein. Pada ikan herbivor, kelenjar pencernaan menghasilkan enzim pemecah karbohidrat. Yang keempat adalah amfibi. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Saluran pencernaan katak terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Kelenjar pencernaan katak terdiri dari hati dan pankreas. Pada proses pencernaan katak, makanan masuk dari rongga mulut menuju lambung. Di dalam lambung, makanan dicerna. Selanjutnya, makanan menuju ke usus halus dan mengalami pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim pencernaan yang berasal dari hati dan pankreas. Di usus halus, sari-sari makanan diserap. Sisa-sisa makanan yang tidak diserap akan dikeluarkan melalui kloaka. Kloaka ini berfungsi untuk saluran feses, urin, dan reproduksi yang menjadi satu. Yang kelima adalah reptilia. Salah satu contoh hewan reptilia adalah buaya. Saluran pencernaan buaya terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka.
Kelenjar pencernaan buaya terdiri dari hati dan pankreas. Dan yang terakhir adalah burung. Makanan burung beraneka ragam, misalnya biji-bijian, hewan kecil, dan buah-buahan. Saluran pencernaan burung diawali dari paruh yang berfungsi seperti gigi. Makanan kemudian masuk ke rongga mulut dan kerongkongan dan disimpan di tembolok. Makanan dicerna di dalam lambung dengan bantuan enzim. Sari-sari makanan diserap di dalam usus. Lalu sisa pencernaan dibuang melalui kloaka. Jadi anak-anak, kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah organ pencernaan pada hewan itu berbeda-beda berdasarkan jenis makanannya. Maka dari itu saluran organ pencernaan pada hewan itu berbeda-beda. Ada yang melalui lambung, mulut, usus, dan lain sebagainya. Maka dari itu, dari keenam jenis hewan ini memiliki saluran organ pencernaan yang berbeda-beda. Sekian, ini saja yang dapat Ibu sampaikan pada mata pelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa belajar di rumah, tetap semangat, jaga kesehatan, dan satu lagi jangan lupa kerjakan tugas yang sudah diberikan oleh guru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.